Ayahku adalah dewa perang. Bab 417. Dia tiba-tiba melompat dan bergegas menuju Guan Qianjun dengan putus asa. Guan Qianjun bisa saja menyingkir, tetapi begitu dia melakukannya, Lu Feixia hendak bergegas keluar. Ada serangkaian anak tangga di luar yang cukup tinggi. Jika terjatuh, beberapa tulang bisa patah meski tidak terjatuh setengah mati. Dia harus berdiri saja di sana. Lu Feixia melompat ke arahnya, memeluk lehernya erat-erat, dan ingin mencium wajahnya. Dia didorong oleh Guan Qianjun, lalu sikunya terjepit. Tiba-tiba, kedua lengan Lu Feixia menjadi sangat lemah hingga dia merobeknya. Guan Qianjun berkata dengan tenang, "Oke, ada baiknya jika kamu mengerti, tapi tidak masuk akal bagiku untuk tinggal di sini. Aku akan kembali menemani putriku." Memang benar, Guan Qianjun sudah menganggapnya membosankan. Lu Feixia berkata dengan kecewa, "Jangan marah padaku. Aku tahu aku salah. Aku berjanji untuk mendengarkanmu dan patuh padamu di masa depan, oke? Bahkan jika kamu memberiku sepiring kotoran dan mengatakan ini adalah kue, saya akan memakannya tanpa ragu-ragu." Pernyataan ini tidak hanya membuat Guan Qianjun tercengang, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang mendengarkan pun tercengang. Apakah ini putri tertua keluarga Lu, salah satu dari 4 keluarga kaya di ibu kota provinsi? Bahkan jika Guan Qianjun ini banyak membantunya dan menyelamatkan kerugiannya sebesar 2 miliar, tidak akan seperti ini. Huang Jianfeng, yang tidak jauh dari situ, terlihat semakin kesal. Lu Feixia ini, Huang Jianfeng juga memiliki niat yang besar untuknya. Dia adalah putri dari salah satu dari 4 keluarga kaya, dan dia datang ke sini lagi dan menghabiskan 200 miliar untuk membangun grup Tianxia. Di seluruh kota Yunhai, Kamerat Xiao Huang tidak dapat menemukan wanita yang lebih cocok untuknya selain Lu Feixia. Tapi sekarang, gadis super berkulit putih dan kaya ini begitu setia pada Guan Qianjun dari awal sampai akhir, yang membuatnya semakin tak tertahankan. Ada api beracun di hatinya, di mana-mana, menggerogoti organ dalamnya. Dia akhirnya tidak bisa menahannya dan berjalan perlahan sambil bertepuk tangan saat dia berjalan. Bagus. Bagus. Seperti yang diharapkan dari Tuan Guan, dengan penampilan yang begitu kuat, dia bisa mengenali kaligrafi dan lukisan sebagai asli sebelumnya, dan sekarang dia bisa mengenali bahwa batu kasar itu palsu. Menurutku, Tuan Guan benar-benar memiliki sepasang mata yang tajam, yang membuat orang iri. Pantas saja Nona Lu sangat mengagumimu. Saat dia berbicara, dia berjalan ke arah Guan Qianjun. Guan Qianjun memamerkan giginya ke arahnya dan berkata dengan geli, "Jadi Tuan Huang ada di sini untuk memberi selamat kepada saya, atau apakah dia juga ingin membandingkan penglihatannya dengan saya? Sama seperti Sang Guanji sebelumnya, dia bertaruh dengan saya atau semacamnya." Lu Feixia tampak sedikit tidak senang ketika Huang Jianfeng datang tanpa diundang. "Bibiku sedang menggoda Guan Qianjun, memukul saat setrika masih panas, mengapa kamu datang untuk ikut bersenang-senang?" Dia memutar matanya yang indah dan berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa Tuan Huang juga sangat pandai mengidentifikasi batu kasar. Dia bahkan pergi ke beberapa negara di Asia Tenggara setiap tahun untuk secara pribadi memilih batu kasar dan memolesnya menjadi batu-batu berkualitas tinggi. Perhiasan ketika dia kembali. Ini menghasilkan banyak uang, jadi sekarang. Apakah kamu benar-benar ingin membandingkan dengan anak buahku?" kata Lu Feixia sambil memegang erat lengan Guan Qianjun dengan kedua tangan kecilnya. Guan Qianjun membuangnya dengan marah dan dengan tenang memintanya untuk bersikap. Lu Feixia segera menahan amarahnya. Tapi dia tidak berani menyemprotkannya ke kepala Guan Qianjun, jadi dia menatap Huang Jianfeng dan melampiaskan amarahnya padanya. Nadanya dingin. "Ada apa? Kamu tidak berbicara. Apakah kamu takut bersaing dengan Lao Guanku?" Tapi begitulah. Lao Guan baru saja menunjukkan keterampilan yang luar biasa. Wajar jika kamu takut padanya. Huang Jianfeng memang sedikit waspada dengan penampilan keterampilan Guan Qianjun. Bahkan dia tidak menyadari bahwa batu kasar itu adalah tiruan yang bagus. Tapi Guan Qianjun bisa melihatnya. Namun, setiap nafas sama baiknya dengan sebatang dupa, dan ini adalah kata-kata yang sangat menghina yang diucapkan oleh wanita yang ingin dia kejar, dan dia tiba-tiba mencibir. "Apa yang dikatakan Nona Lu salah. Saya sangat mengagumi Tuan Guan, tetapi jika menyangkut rasa takut, itu pasti tidak mungkin. Saya tidak hanya pandai mengidentifikasi batu kasar, tetapi juga di sekitar saya. Ada juga beberapa ahli asli yang dijamin palsu. Setiap potongan batu kasar yang saya beli bisa melebihi harga beli lebih dari 5 kali lipat, atau bahkan lebih dari 30 kali lipat." Lu Feixia tersenyum seperti sekuntum bunga, jadi Tuan Huang memutuskan untuk bertaruh dengan Lao Guan.
Seteguk Guan lamaku, ini membuat wajah Guan Qianjun berubah warna menjadi hati babi. Dengan banyaknya orang di sini, akan sangat buruk jika kata-kata ini menyebar dan didengar oleh Shen Feixue. Sekarang Guan Qianjun juga memiliki perasaan terhadap Shen Feixue. Jika dia benar-benar ingin mencari istri di masa depan, itu pasti dia. Selain itu, ia juga seorang ibu yang diakui oleh putrinya. Tidak nyaman untuk putus dengan Lu Feixia di tempat kejadian, jadi Guan Qianjun memutuskan untuk mencari tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya untuk berbicara baik dengannya. Agar tidak terjerat nantinya. Huang Jianfeng menarik napas dalam-dalam, menatap Lu Feixia dalam-dalam, lalu menatap Guan Qianjun. Dia mengucapkan setiap kata. Kalau begitu ayo kita bertaruh, tapi tanpa taruhan, tidak menyenangkan sama sekali. Lu Feixia tersenyum cerah, jadi, taruhan seperti apa yang diinginkan Tuan Huang? Huang Jianfeng menatap Guan Qianjun dengan tatapan sinis, dan kata-katanya penuh kekerasan. Pertama, jika saya menang, Tuan Guan akan memberi saya porselen biru dan putih yang Anda ambil terakhir kali. Kedua, Tuan Guan harus meninggalkan kota Yunhai, ini tidak cocok untuk menjadi rumah Anda. Ketiga, dia memandang Lu Feixia dengan sedikit rasa sinis. Bagaimana kalau kamu menjadi pacarku, Huang Zuan dan Tian Xia, dan kita bisa mengembangkan wilayah bisnis yang lebih ambisius bersama-sama. Lu Feixia merasa kesal untuk beberapa saat dan berkata sambil tersenyum dingin, plotmu sangat besar. Apakah kamu memikirkan aku? Huang Jianfeng merentangkan tangannya dan menunjukkan sedikit rasa tidak tahu malu, siapa yang membuat Nona Lu begitu menawan? Aku sudah lama tertarik padamu. Jika ada kesempatan bagus, aku tidak akan melepaskannya. Lu Feixia menolak untuk setuju. Karena grup Tianxianya terutama mengembangkan industri perhiasan, bagaimana mungkin dia tidak memahami informasi yang relevan terlebih dahulu. Meskipun bisnis utama Huang Zuan bukanlah perhiasan, putra mahkota Huang Jianfeng sangat menyukainya. Dia mengelola toko emas, berlian, dan perhiasan terbesar di kota Yunhai. Huang Jianfeng ini telah mengunjungi banyak negara yang kaya akan batu kasar berkali-kali, dan penglihatannya terhadap batu kasar sungguh luar biasa, belum lagi dia memiliki tim ahli. Oleh karena itu, Lu Feixia tidak peduli jika dia bertaruh dengannya, meskipun biayanya puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Namun jika ingin mengejar ketinggalan, Anda harus berpikir matang-matang. Ini bukan soal kehilangan sejumlah uang, sesuatu yang bisa dianggap enteng. Bagi Lu Feixia, tidak masalah apakah dia punya uang atau tidak, tapi dia adalah satu-satunya di dunia, dan itu pasti sangat penting baginya suka. Misalnya Guan Qianjun. Dia benar-benar tidak menyukai Huang Jianfeng ini. Dia hanya merasa jijik. Dia ragu-ragu, dan Huang Jianfeng bertanya, jadi, kamu tidak ingin bertaruh denganku? Saat dia berbicara, dia juga merasakan perasaan lega. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak ingin bertaruh ini. Monster seperti Guan Qianjun bisa melihat menembus batu kasar palsu yang barusan dia tidak bisa lihat. Siapa yang tahu seberapa mampu dia, dan dia juga tahu semua kekuatannya. Tapi meski begitu, agak disesalkan, sama seperti kehidupan, ini cukup kontradiktif. Lu Feixia mengambil keputusan dengan cepat. Dia hendak mengatakan untuk tidak membuat taruhan ini, tapi aku tidak sakit. Mengapa aku harus bertaruh pada diriku sendiri? Bab 418. Tapi Guan Qianjun berbicara lebih dulu, oke, jika kamu menang, aku akan memberikan porselen biru dan putih kepadamu. Saat aku pergi, Lu Feixia juga akan memberikannya padamu, tapi... Tanpa berkata apa-apa, Lu Feixia menyela dengan marah, Guan Qianjun, apa maksudmu dengan ini? Kamu benar-benar menggunakan aku sebagai taruhan. Apakah kamu berpikir bahwa kamu akan mengambil kesempatan untuk menyingkirkanku? Ekspor aku. Apakah kamu masih manusia? Kutukan, kepahitan dan kebencian. Guan Qianjun memandangnya dengan tenang, saya tidak akan kalah. Lu Feixia mengertakkan gigi, bagaimana kamu tahu kamu tidak akan kalah? Tahukah kamu bahwa tidak ada yang dijamin di dunia ini, bahkan jika kamu adalah dewa, kamu tidak dapat melakukannya. Guan Qianjun menjawab dengan tenang, saya bisa melakukan apa yang dewa tidak bisa lakukan. Satu kalimat, penuh kekuatan mendominasi, membuat semua orang di sekitarnya tercengang. Mereka ingin tertawa, tetapi mereka tidak bisa. Mereka hanya merasakan bahwa dengan momentum pria ini, sepertinya. Itu mungkin benar. Bahkan Huang Jianfeng pun sama. Kamu. Lu Feixia berteriak dengan marah, apakah kamu ingin membuatku kesal sampai mati agar kamu dapat mewarisi Huabeiku? Guan Qianjun memandangnya dengan ringan, lalu menatap Huang Jianfeng.
Dia bertanya dengan tenang, hanya itu yang kamu miliki dalam 3 syarat itu, kan? Lalu, jika aku kalah, itu akan sesuai keinginanmu. Jika kalah, berikan saja aku 10 miliar bunga. Mendesis. Semua orang di sekitarnya menarik napas dalam-dalam. Berikan saja kamu 10 miliar bunga. Apa memang ada yang salah dengan otakku? Guan Qianjun melihat sekeliling dengan aneh, mengapa kamu menatapku dengan mata aneh seperti itu? 10 miliar hanyalah 100 gol kecil, apa yang dihitung? Bukankah wanita cantik di sebelahku ini bernilai 10 miliar? Itu sepadan, tapi taruhanmu. Itu benar-benar tak bisa bicara. Lu Feixia hampir menjadi marah, saya tidak setuju. Sekalipun jumlahnya 100 miliar atau 1 triliun, saya tidak setuju dengan taruhan ini. Saya bukan manusia, saya adalah benda. Itu salah. Itu sangat salah. Nona Lu sangat marah hingga dia sedikit bingung, dan dengan cepat mengubah kata-katanya, saya adalah manusia, saya bukan apa-apa. Sialan. Itu juga tidak benar. Saya. Dia akan dibuat gila oleh Guan Qianjun. Tidak ada seorang pun yang pernah merangsangnya sebanyak ini. Guan Qianjun terus menatapnya dengan tenang, saya tidak akan kalah. Aku tidak peduli. Aku. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menjadi kaku. Karena, Guan Qianjun mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengaitkan dagunya. Matanya menunjukkan rasa jahat yang kuat, dan wajahnya penuh pesona jahat seperti CEO. Dia mengaitkan minibus Nona Lu dan dengan lembut mengangkat wajahnya, yang meski penuh amarah jelas lebih lembut dan menawan. Nada suara Guan Qianjun juga menunjukkan arogansi seperti presiden yang mendominasi. Wanita, jangan mengomel, dengarkan saja aku, itu benar. Nafas maskulin yang kuat mengalir ke wajah Lu Feixia, melewati lubang hidungnya dalam sekejap, dan sepertinya menyambar organ dalamnya. Sesaat ia merasa bingung dan tergila-gila, dan pemandangan di hutan malam itu pun muncul di benaknya. Sungguh malam yang memabukkan. Ketika dia memikirkannya, Lu Feixia merasa lemah di sekujur tubuhnya, dan dia mau tidak mau ingin menyerah kepada pria seperti raja ini, ya, pria seperti raja. Dia menggigit bibir bawahnya, tidak bisa mengatakan tidak. Guan Qianjun melepaskan dagu Lu Feixia, menoleh untuk melihat ke arah Huang Jianfeng, yang terlihat ada sesuatu yang salah di wajahnya, dan perlahan mengucapkan satu kata, berjudi. Huang Jianfeng sangat marah hingga dia hampir menggigit giginya. Dia awalnya berpikir bahwa mungkin Guan Qianjun dan Lu Feixia hanya bersenang-senang, dan bahkan jika tidak, hubungan mereka pasti tidak berkembang begitu dalam. Bagaimanapun, Lu Feixia baru saja tiba. Dia tidak tahu bahwa keduanya sudah memiliki hubungan, dan bahkan karena itulah Lu Feixia datang ke kota Yunhai untuk berkembang. Huang Jianfeng seharusnya mengetahuinya. Bagaimanapun, mantan Tuan No. 5 masih ingin menggunakan Lu Feixia untuk membunuh Guan Qianjun. Tidak apa. Tidak ada kontak langsung dengan nomor 5. Pada saat ini, melihat kelainan Lu Feixia, orang-orang seperti Huang Jianfeng secara alami akan menyadarinya. Dia menatap Guan Qianjun dengan tajam, dengan sedikit racun di matanya. Dia berkata perlahan, taruhan. Tuan Guan, Anda bertaruh pada orang-orang Nona Lu. Anda boleh tidak menghormatinya, tetapi saya tidak bisa. Dalam pikiran saya, dia hampir sama dengan Dewi yang berdiri di atas gunung. Dia memandang Lu Feixia dan berkata dengan nada menyayat hati, Nona Lu, jangan khawatir, jika Anda tidak setuju dengan taruhannya, saya pasti tidak akan menerimanya. Anda adalah manusia, dan Anda juga putri dari 4 keluarga kaya di ibu kota provinsi. Tidak ada yang bisa mengancammu. Lu Feixia menghela nafas pelan. Desahan ini tidak hanya membuat Huang Jianfeng mendengarkannya, tetapi semua orang di sekitarnya juga merasa sedih dan patah hati. Kecuali satu orang yang berhati batu tentunya. Tidak, kamu salah. Saya milik Guan Qianjun. Dia ingin menjual saya, jadi saya hanya akan menghitung uang untuknya. Kata-kata yang tampaknya lemah itu seperti tamparan terberat di dunia, menghantam wajah Huang Jianfeng begitu keras hingga dia tertutup seluruhnya. Orang-orang di sekitar juga bingung. Guan Qianjun memandang Huang Jianfeng dengan tenang, jadi, kamu tidak berani bertaruh. Huang Jianfeng juga orang yang sombong dan sombong. Bagaimana dia bisa menahannya? Maka dimulailah pertaruhan abad ini. Yang kalah adalah wanita tertua dari keluarga Lu yang menawan dan menawan dengan kekayaan bersih ratusan miliar. Jika satu pihak kalah, jumlahnya 10 miliar. Adapun King Huachi dan Guan Qianjun tersingkir, tidak ada yang terlalu memperhatikan mereka. Semua orang bahkan diam-diam bertaruh siapa yang akan menang. 2/3 orang bertaruh pada Huang Jianfeng untuk menang.
Ini sangat sederhana. Pertama, hanya karena Guan Qianjun bisa melihat batu kasar palsu bukan berarti dia bisa melihat batu kasar asli setengah ember. Lu Feixia dari Sui, dan Huang Jianfeng memiliki seluruh tim ahli. Ada banyak batu kasar di tempat kejadian, dan kedua belah pihak berada jauh di medan perang. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Di pihak Huang Jianfeng, itu adalah dia dan timnya yang terdiri dari 15 ahli. Untuk amannya, dia memanggil 2 atau 3 orang lagi. Ini sungguh mengerikan. Hanya dia. Bahkan Lu Feixia tidak pergi, dia hanya berdiri di samping dengan wajah muram, hampir menangis. Pengawalnya menasihatinya untuk bersedih dan mengundurkan diri, tidak terlalu sedih untuk bajingan, dan segera meninggalkannya. Lalu mereka semua dimarahi hingga berdarah-darah. Hal yang paling mengerikan adalah semua orang melihat Guan Qianjun hanya melihatnya dengan santai, menyentuh beberapa batu, dan menentukan batu kasar No. 28, dan kemudian kembali ke Lu Feixia. Dan Huang Jianfeng dan tim ahlinya sedang mendiskusikan berbagai hal seputar beberapa batu kasar, dan bahkan mulai bertengkar. Apakah dia gila? Dia sengaja ingin kalah. Ya Tuhan! Apakah ini hilangnya moral atau distorsi sifat manusia? Kamu harus memilih begitu cepat. Dia pasti tidak ingin menang. Ya, dia hanya tidak ingin menang. Tapi kenapa dia melakukan ini? Sungguh luar biasa. Saya tidak dapat menemukan cara lain untuk mendeskripsikannya kecuali dia memiliki masalah otak. Iya, dia punya kelainan otak yang besar. Semua orang memandang Guan Qianjun dengan geli, dan bahkan beberapa orang yang mengira dia tampaknya cukup mampu dan membelinya untuk menang dengan cepat mengembalikan uang tiket mereka, mengatakan bahwa mereka lebih suka membayar uang penyesalan dalam jumlah besar jika mereka membeli Huang Jianfeng dan menang. Bersambung.